Om Swastiastu. Selamat malam Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis kebijakan pembangunan pangan dan pembangunan pertanian. Adapun beberapa materi yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama, kebijakan pembangunan pangan dan pertanian di era penjajahan. Yang kedua, kebijakan pembangunan pangan dan pertanian di era kemerdekaan. Yang ketiga, kebijakan pembangunan tanaman non-pangan. Yang keempat, analisis perubahan struktur ekonomi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang kebijakan pembangunan pangan dan pertanian di era penjajahan. Pada saat Indonesia dalam jajahan Belanda, pemerintah pada saat itu, yaitu bangsa Belanda, membentuk lembaga pangan yang terkait dengan distribusi dan logistik beras yang diberi nama Stichting Folding Midland Fund atau VMF pada akhir bulan April tahun 1939. Pendirian VMF tersebut merupakan cerminan perdagangan pemerintahan Belanda bahwa masalah beras sangat penting dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Pada awal tahun 30-an, pemerintah Belanda memberikan kebebasan pasar dengan sedikit kali pengendalian langsung dari pemerintah. Namun, kebijaksanaan yang diambil tersebut pada umumnya bertujuan untuk menjaga agar harga beras yang dibayar oleh konsumen cukup rendah. Saat Belanda menyerah kepada Jepang, maka VMF turut diambil alih sampai akhir Perang Dunia Kedua. Badan ini dikenal dengan nama Sangyobu Nanyo Kohatsu Kasai atau SKK. Lalu, terjadilah pergeseran campur tangan pemerintah dengan mengutamakan suplai untuk memenuhi kebutuhan logistik bala tentara Jepang dalam perang. Sapuan tahun 2000. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Adunawan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada arahan kebijakan. Sesuai dengan perkembangan era globalisasi dan rivalisasi perdagangan, beberapa komunitas pangan telah menjadi komunitas yang semakin strategis karena dinamika ketidakpastian dan ketidakstabilan produksi nasionalnya, sehingga tidak senantiasa dapat mengandalkan pada ketersediaan pangan di pasar dunia. Oleh karena itu, sebagian besar negara-negara menetapkan sistem ketahanan pangan untuk kepentingan dalam negerinya, termasuk Indonesia. Pembangunan ketahanan pangan harus dipandang sebagai bagian tidak terlepas dari wawasan ketahanan nasional. Oleh karena itu, pemerintah berupaya terus memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program-program yang benar-benar mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Om Swastiastu. Selamat malam, perkenalkan nama saya Niputu Medina Safitri, NIM 190-2013-593, nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan pembangunan pangan dan pertanian di era kemerdekaan, Orde Lama dan Orde Baru. A. Kebijakan pembangunan pangan dan pertanian pada pemerintahan Orde Lama. Di bagian produksi, beberapa program swasembada dilaksanakan dalam tahun 50-an dan 60-an. Terbatasnya devisa untuk membeli beras impor guna mengisi kekurangan produksi dalam negeri melatar belakangi masalah ini. Misalnya, dalam tahun 1952, program kesejahteraan Kasino yang bertujuan untuk mencapai swasembada beras sebelum tahun 1956 menggunakan pendekatan program penyuluhan percontohan. Program Padi Sentra dimulai 1559 yang bertujuan untuk mencapai swasembada sebelum 1963 adalah salah satu program yang gagal. Namun, program tersebut mewariskan satu contoh organisasi bagi BUUD atau Badan Usaha Unit Desa dan KUD Koperasi Unit Desa serta BRI Unit Desa dalam fungsinya sebagai penyedia dana kredit untuk pembelian sarana produksi dan hasil produksi pertanian. Di samping itu, Padi Sentra juga dimaksud untuk menyediakan jasa-jasa penyuluhan. Dalam rangka mengisi kekurangan beras, pada tahun 1963, Presiden Soekarno memulai gerakan mengganti beras dengan jagung. Gerakan ini dicerminkan pada perubahan jatuh pada pegawai sipil dan militer yang semula memperoleh jatah beras, kemudian diubah menjadi 75% beras dan 25% jagung.
Program ini mengalami banyak kesulitan dari segi bagaimana menjamin agar aliran jagung ke daerah-daerah konsumen dapat lancar. Dan ternyata program tersebut menimbulkan reaksi negatif dari kalangan masyarakat sehingga kemudian dihentikan. Pada tahun 1963, program penyuluhan yang dilakukan para mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang kemudian menjadi institusi Pertanian Bogor merupakan sumber inspirasi bagi berkembangnya program BIMAS atau Bimbingan Massal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Logo Dewi Napurna Dewi akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang ke B, Kebijakan Pangan dan Sektor Pertanian pada Pemerintahan Orde Baru. Pada tahun 1967, panen ternyata gagal dan produksi menurun drastis akibat musim kering yang melanda Asia Tenggara. Beras impor pun sangat sulit didapat karena menurunnya persediaan beras dunia. Harga beras melonjak tajam sekali, sampai 300% dalam tahun ini. Terjadi krisis beras, persediaan beras tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Sebuah perusahaan swasta, Mantras, mendirikan pabrik sintesis bernama Beras Tekad. Terbuat dari ramuan tepung gandum dan dicetak menyerupai beras. Usaha ini ternyata gagal, karena setelah dimasak, beras tekad lebih menyerupai bubur daripada nasi. Pada tahun 1968, diadakan perubahan kebijakan beras pemerintah, dan perubahan ini merupakan awal kebijaksanaan harga produksi dan mengimpor beras yang cukup untuk memelihara keseimbangan penawaran dan permintaan pada tingkat harga stabil. Pada tahun itu dicetuskan rumus tani, yang dijadikan perdagangan dalam pelaksanaan kebijakan harga. Program BIMAS terus dilaksanakan dan disempurnakan. Pemerintah menerapkan BIMAS gotong royong. Di samping BIMAS biasanya pada awal musim tanam 1968. Program ini kemudian diperluas pada musim-musim berikutnya. Pemberian kredit dan distribusi pupuk dan pestisida kepada para petani dilaksanakan atas dasar kontrak dengan para penjual pupuk dan pestisida dari luar negeri melalui para kepala desa. Dana, bibit, dan nasihat kepada para penyuluh juga disediakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Bulog pembayaran perusahaan-perusahaan asing atas pelaksanaan program ini nantinya Bulog menerima pembayaran dalam bentuk gabah atau 1/6 dari hasil panen yang diperoleh petani melalui kepala desa. Kelemahan-kelemahan yang ada pada BIMAS gotong royong merupakan pelajaran yang sangat berguna untuk memperbaiki sistem BIMAS yang terus dilaksanakan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijaksanaan pertanian dan pangan di masa Orde Baru. Meluasnya teknologi bibit unggul, program BIMAS terbukti cukup efektif dalam menyebarluaskan teknologi baru yang dilandasi penggunaan bibit unggul dan pupuk. Program BIMAS kemudian dikaitkan dengan konsep unit desa yang ditunjang sebagai sistem kredit melalui Bank Keliling BRI yang menggunakan tenaga-tenaga terlatih. Sistem distribusi pupuk dibuka untuk usaha swasta, perusahaan negara, petani, dan pusri, sehingga menjadi lebih kompetitif. Program BIMAS meskipun bukan tanpa kekurangan, seluruh diperluas dan diperbaiki, yang pada tahun 1970 telah mencapai sekitar 1,4 hektar. Bulog diserahi tugas untuk mengelola buffer stock dan telah berhasil melaksanakan kebijaksanaan harga yang stabil. BUUD diserahi tugas untuk ikut serta dalam pelaksanaan harga minimum dengan cara memberikan persaingan. Perkenalkan, nama saya Herlan Lim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu kebijakan pembangunan tanaman non-pangan. Tanaman non-pangan ini meliputi tanaman jeruk, teh, tembakau, kelapa sawit, kakao atau coklat, vanili, lada, dan sebagainya. Tanaman non-pangan ini sering juga disebut sebagai tanaman tahunan, tanaman perkebunan, tanaman pohon, dan tanaman khas. Perkembangan tanaman non-pangan ini pada zaman penjajahan Belanda diserahkan kepada perusahaan besar perkebunan milik swasta Belanda. Dan untuk perkebunan rakyatnya boleh dikatakan dibiarkan berkembang sendiri. Tanaman perkebunan ini tumbuh di ladang atau lahan kering, dan oleh karena kurangnya perhatian pemerintah, pada zaman penjajahan Belanda dan sampai dengan akhir pemerintahan Soekarno dan awal pemerintahan Soeharto, banyak ladang-ladang milik rakyat terlantar kosong tidak ditanami.
Maka, Direktorat Tanaman Perkebunan pun tidak bisa berpaku tangan saja. Mereka juga mengembangkan bibit unggul dan tanaman perkebunan baru, di antaranya tanaman kakao atau coklat, vanili, jeruk, kelapa, kelapa sawit, dan sebagainya. Bibit unggul ini juga disuntikan kepada masyarakat dengan bantuan kredit, sehingga dikenal dengan adanya RPTE, atau Rencana Pengembangan Tanaman Ekspor. Untuk di daerah Bali dan daerah lainnya, tanaman perkebunan yang menonjol adalah cengkeh, vanili. Petani berlomba-lomba menanamnya. Pendekatan hampir sama dengan di bidang beras. Baik, perkenalkan nama saya Abdurrahman Yusuf, absen 46, NIM 190 2013 675. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama itu ada bentuk lembaga pemasaran oleh pemerintah. Tidak halnya dengan lembaga pemasaran untuk tanaman pohon. Memang kemudian setelah produksi berhasil ditingkatkan dengan sangat drastis, masalah pemasarannya terserah kepada rakyat. Jadi panen yang berlimpah itu ternyata tidak terlantar. Timbul gagasan untuk membuat pabrik rokok baru agar cengkeh rakyat terapung. Juga gagasan mendirikan benda penyangga harga untuk komoditas tertentu seperti halnya bulog untuk padi yang telah berbentuk asas inisiatif swasta adalah BPC. Namun oleh karena itu masalah keuangan teknis dan lainnya BPPC tidak mempunyai kemampuan untuk memadai menangani masalah pemasaran tersebut. Mengenai kebijakan ini, mungkin ada baiknya kita bandingkan cara dengan melakukan yang dilakukan oleh negara lain. Misalnya di Brazil. Pada saat raya panen kopi, produksi kopi melonjak dengan tajam. Pada saat itu pemerintah Brazil membeli kopi rakyat dan dibuang ke laut hanya untuk mempertahankan harga. Berbeda halnya dengan negara maju seperti Eropa dan Amerika. Untuk kemudian karena tidak pembeli potensial, disumbangkan ke luar negeri. Itulah sebabnya kita mengenal dari sumbangan negara maju karena kelebihan produksi. Jadi di negara maju stabilitas harga untuk tanaman perkebunan yang ditangani oleh pemerintah baik dengan secara membuang ke laut atau yang dilakukan dengan Brazil ataupun disumbangkan ke negara lain. Yang seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Namun di Indonesia karena kesulitan dana diserahkan kepada petani itu sendiri. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Suci Lestari, nomor absen 47, NIM 1902013677. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang keempat, ada analisis perubahan struktur ekonomi. Pertama, peran sektor pertanian. Pada awalnya, sektor inilah yang mendominasi kehidupan suatu bangsa. Dengan adanya pembangunan ekonomi, peran sektor pertanian biasanya mengalami penurunan yang dibarengi dengan makin meningkatnya peran sektor lain, terutama sektor industri. Oleh karena itu, perubahan struktur ekonomi suatu negara biasanya dimulai dengan sektor pertanian, untuk kemudian sektor industri dan jasa. Sektor pertanian pada umumnya memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Peran tersebut antara lain, yang pertama ada menyediakan surplus pangan yang semakin besar kepada penduduk yang kian meningkat. Yang kedua ada meningkatkan permintaan akan bahan makanan. Yang ketiga menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang modal bagi pembangunan melalui ekspor hasil pertanian. Yang keempat ada meningkatkan pendapatan desa untuk dimobilitasi oleh pemerintah. Yang kelima ada memperbaiki kesejahteraan masyarakat pedesaan. Yang kedua, perubahan struktur. Perubahan struktur satu perekonomian biasanya ditandai oleh besarnya sumbangan dari masing-masing sektor terhadap penghasilan nasional atau terhadap produk domestik bruto. Kalau dalam suatu perekonomian, sumbangan sektor pertanian yang paling besar, katakanlah 50-60% atau malah lebih, maka negara yang mempunyai ciri tersebut negara agraris. Sedangkan kalau sumbangan sektor industri yang menonjol, maka negara tersebut merupakan negara industri. Akhirnya, kalau sektor jasa yang paling menonjol, maka negara tersebut disebut negara jasa. Akan tetapi, karena ada negara yang tidak perlu mengadakan industrialisasi terlebih dahulu, melainkan sektor yang menonjol di negara tersebut adalah sektor jasa.
Maka perubahan struktur negara tersebut adalah dari agraris ke jasa seperti misalnya Singapura. Baik, demikian presentasi yang dapat kami jelaskan. Di sini bisa ditarik kesimpulan, yaitu krisis beras yang terjadi tahun 1966 sampai 1967 ini ikut memicu pemerintahan Orde Baru untuk memberikan prioritas utama pada sektor pertanian untuk mencapai swasembada beras dalam rencana pembangunan 5 tahunnya. Atas bantuan asing, program meningkatkan produksi beras diperbarui dan terus disempurnakan melalui program bimbingan massal, rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi, dan menyediakan sarana produksi padi, sementara tanaman padi mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Tanaman pangan non-padi seperti jagung, kedelai, dan ubi jalar, dan tanaman perkebunan rakyat seperti kakao, vanili, cengkeh, dan kelapa mendapatkan perhatian pemerintah hanya saja dalam skala yang lebih kecil. Pendekatan peningkatan produksi pada tanaman perkebunan ternyata mengalami masalah dalam hal stabilitas harga dan karena kemampuan keuangan pemerintah. Terpaksa dibiarkan di tangan swasta yang berakibat pada pemotongan tanaman atau cengkeh atas biaya petani. Namun terlepas dari semua hambatan tersebut, sektor tanaman perkebunan mempunyai kontribusi yang cukup dapat diandalkan dalam pembangunan ekonomi. Walaupun peranan sektor pertanian, tanaman pangan, padi dan palawija, dan sektor perkebunan atau sektor pertanian pada umumnya sangat penting untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Ternyata peran sektor ini dalam sumbangnya terhadap PDB makin menurun dibandingkan dengan peranan sektor industri pengolahan. Keadaan yang demikian ini mengakibatkan terjadinya perubahan struktur perekonomian dari negara agraris ke negara industri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.